Hey, halo Sobat ABS, di sini sudah ada mesin circular saw cordless dari Stanley. Ini sudah brushless Stanley Fatmax, tipenya adalah SBC 550 M2K. Harga berkisar antara 4 juta sampai 4 juta 100-an. Nah, seperti apa build quality serta performanya? Ayo kita unboxing. Oke Sobat ABS, jadi Stanley Fatmax cordless circular saw yang sudah brushless ini membawa sebuah box yang cukup besar. Ini kokoh banget boxnya, di dalamnya sudah kita unboxing tadi. Yang pertama sudah ada sebuah charger. Chargernya itu seperti ini. Jadi kalau misalkan belum dicas, dia ditancepin listrik, nggak ada cahayanya, nggak ada lampunya. Ketika sudah kita tancepin baterainya, maka dia akan berkedip warna hijau yang menandakan bahwa dia sedang mengecas. Kemudian ada dua buah baterai yang masing-masing 20 volt 4 ampere hour. Jadi ini baterainya cukup besar juga. Sudah ada indikator baterai ya, sisa baterai pemakaian berapa, kayak gitu sudah ada di sini. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan produk dari Stanley Fatmax yang 20 volt itu seperti ini ya. Jadi memang kalau yang 4AH itu lebih besar, yang 2 ampere hour itu lebih kecil karena daya tampung isinya itu lebih besar yang 4 ampere hour. Nah, baterainya yang 4 ampere hour ini juga sudah kompatibel dengan semua produk-produk Stanley Fatmax ya. Contohnya kalau kita pakai dia untuk cordless drills dari Stanley Fatmax, dia juga sudah kompatibel dan dia bisa nyala. Otomatis daya tahan baterainya juga akan jauh lebih lama ya karena menggunakan yang 4 ampere hour. Dan kalau misalkan kita ganti yang 2 ampere hour ini ke Stanley ini, ke circular saw-nya, itu juga bisa ya Sobat ABS. Dan menyala juga gitu. Jadi baterainya sudah kompatibel dan bisa di-switch antar produk Stanley yang Fatmax. Dan dia juga sudah datang dengan satu buah buku panduan. Manual book ini bisa teman-teman baca. Kalau misalkan teman-teman masih bingung atau pertama kali membeli circular saw, ada satu buah garansi juga. Garansinya dari Stanley juga nggak main-main ya. Untuk mesinnya sendiri digaransi 2 tahun. Kalau misalkan baterainya itu 1 tahun. Kalau misalkan rusak langsung ganti baru. Jadi kualitasnya sudah pasti terjamin karena saya sebelumnya juga sudah pakai produk-produk dari Stanley. Yang Fatmax pun juga sudah pernah ya, yang 2 buah bor ini. Dan hasilnya pun tidak mengecewakan, semuanya mantap. Kemudian terakhir ada satu buah unit untuk circular saw-nya itu sendiri dengan mesin yang sudah brushless 5000 rpm. Ini 20 volt dan juga ada satu buah blade yang sudah beserta di sini udah dipasang. Ini blade-nya TCT. Kemudian ukurannya 7/4 inch atau 185 mm. Terakhir ada satu buah alat bantu untuk potong ya. Ini adalah rip cut fence atau cross cut fence. Bisa dipasang nanti di sini. Jadi kalau misalnya mau motong-motong yang cepat gitu, bisa menggunakan ini yang tidak terlalu lebar. Kalau misalkan mau motong yang lebar, papan-papan lebar, bisa menggunakan alat bantu jig supaya motongnya bisa lebih presisi. Oke, sekarang lanjut kita ke build quality-nya ya. Untuk build quality saya rasa ini maksimum banget ya. Build quality dari Stanley circular saw cordless ini, mulai dari yang paling bawah, ini platnya. Platnya ini tebel banget, ini kokoh, tebel, ini tebelnya 4 mm, kemudian panjang ke sini itu adalah 29,8 cm, sedangkan lebarnya itu 15,7 cm. Kemudian dia berwarna kuning, dominan warna kuning dan juga ada hitamnya. Ada handle dengan tambahan grip karet di sini, plus handle tambahan di depan yang nyaman juga ini untuk digenggam, sehingga lebih stabil pada saat kita pakai memotong. Lalu terdapat switch pengaman ya di sini pada saat kita mau menyalakan, itu tidak bisa karena ini via baterai ya, cordless, jadi sangat rawan sekali. Jadi untuk safety itu sangat penting banget. Kalau misalkan kita mau nyalakan, jempol harus menekan tombol switch yang ada di atas, kemudian kita bisa tekan triggernya, sehingga produk ini bisa menyala. Itu salah satu fitur untuk keselamatan kerja. Lanjut di cover blade-nya, ini terbuat dari bahan plastik yang berkualitas, kokoh banget, tapi smooth ya. Kalau ditarik seperti ini smooth banget, nggak ada berat-beratnya sama sekali. Tapi mudah sekali untuk dia langsung kembali mengcover blade-nya, mengamankan pisau. Itu safety yang kedua kalau menurut saya. Lalu motornya ini brushless sehingga compact banget ya, lebih efisien, lebih maksimum, lebih irit baterai. Baterai yang digunakan maksimal 20 volt ya, kemudian RPM-nya itu 5000 RPM. Dengan diameter pisaunya ini 185 mili atau 7/4 inch. Untuk mekanisme naik turun itu sangat smooth sekali ya, nggak berat, nggak macet. Kemudian
aksesnya mudah ya, karena ada di sebelah luar sini. Tinggal kita sesuaikan, karena ada beberapa yang masuk ke dalam sini ya. Circular saw itu agak susah mengaksesnya, ini gampang sekali ada di luar. Tinggal kita mau sesuaikan berapa ketinggian pisau, yang mana itu juga sangat penting untuk safety, karena kalau material pendek, material tidak terlalu tebal, terus pisau terlalu lebar, itu bahaya. Kemudian untuk switch antara 90 derajat ke 45 itu juga sangat mudah diakses, ada di depan sini, dan dia ada klik ya di 22,5 dan 45 derajat itu ada motion clicknya. Seperti itu. Kemudian maksimum dia itu masih sampai 56 derajat untuk tingkat kemiringan pisaunya. Jadi ini lebih dari 45 derajat. Pada bagian belakang blade ini terdapat satu buah port untuk sedot debu ya. Tapi ini desainnya menurut saya unik, karena kalau misalkan kita tidak tancepin dia ke selang sedot debu, maka pembuangannya akan terjadi lewat sini ya. Jadi bukan lewat belakang. Tapi kalau sudah kita tancepin sedot debu dari sini, maka dia akan menyedot ke belakang, tidak keluar di sininya. Kemudian di sini juga udah ada LED yang sangat terang sekali ya. Fungsinya adalah untuk menerangi pada saat kita memotong di area yang agak gelap. Beberapa detail lainnya itu bisa kita lihat di sini ya. Jadi di sini ada tulisan Stanley Fatmax, yang tulisannya ini dia timbul dan ini metal ya, bukan cuman stiker. Kemudian tulisan brushless-nya ini digrafir pada bodinya ini ya. Lalu di bagian sini, base plate yang atas itu ada garisnya, mulai dari 0 sampai 21, dan di bagian depan ini juga ada angka-angka untuk sudut 45 derajat, dan di bawahnya itu juga ada indikasi blade di mana posisi pada saat 45 maupun pada saat 90 derajat, plus ada angkanya juga ke kanan ini 1, 2, 3, ke kiri 1 sampai dengan 11. Detail lainnya ada di bagian sini ya. Untuk penyangga besi yang untuk naik turun ini kuat dan kokoh dan nggak goyang juga sama sekali ya. Di depan juga untuk besi yang 45 derajatnya ini juga kokoh dan tebal sekali. Kemudian di sini ada satu buah kunci yang sudah dibawain, ini hexagon atau Allen key ya, bisa untuk kita pakai untuk membuka pisau. Nah, untuk membuka pisaunya kita tinggal pencet, ada spindle lock yang ada di sini. Kemudian kita tancepin kunci heksanya ke sini dan kita putar berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini ya. Ini gampang banget cara bukanya. Setelah bautnya ini terlepas, ada satu buah pengunci juga di sini yang sudah terlepas ya. Ini dia. Itu bisa kita lepas pisaunya dengan sangat mudah. Pastikan baterainya dilepas ya pada saat kalian mencoba untuk melepas atau memasang mata pisaunya. Nah, ini adalah penampakan pisaunya. Di sini ada tulisan Stanley Fatmax-nya, ada beberapa lubang di sini ya. Kemudian di sini ada keterangan 185 mm untuk diameter blade-nya, 20 mm bore-nya, dan juga 24T ini untuk total mata pisaunya. Untuk memasang juga sangat gampang sekali, tinggal kita naikkan aja blade guard-nya seperti ini. Lalu kita pasangkan mata pisaunya dengan posisi ke arah depan ya, jadi si gambarnya tuh ada di depan. Lalu kita pasangkan untuk ring penahan ini ya, pastikan posisinya ada di tengah pas. Lalu bisa kita pasang untuk bautnya, kita putar searah jarum jam dan kita bisa kencangkan dengan cara menekan lagi spindle lock yang ada di sini. Ini kita tekan sehingga mengunci spindlenya, dan ini bisa kita kencangkan menggunakan kunci yang bawaan tadi. Oke, sudah selesai, gampang banget cara pasangnya. Itu adalah beberapa rincian detail build quality-nya. Sekarang kita uji untuk performanya seperti apa. Oke, sudah siap di sini baterai, sudah saya cek udah penuh. Baterainya nyala semua, indikator 3. Kita pasangkan. Pertama saya mau tes untuk beratnya dulu ya. Oke, posisi di 0 lalu kita taruhin, dan ternyata beratnya adalah sekitar 3,8 ya, nggak sampai 4 kilo. Lalu untuk RPM itu di angka 4.700-an, hampir 5.000 ya, mendekati sekali. Terakhir untuk suara, ini posisi di suhu ruang ya, suara ruangan seperti ini di 60-70 gitu ya. Lalu coba kita nyalain.
Oke, dia stabil di 107 sampai 110 dB ya. Jadi tidak terlalu keras banget, tapi nanti tentunya akan lebih keras kalau sudah makan kayu. Untuk menguji performanya, pertama saya sudah siapin papan plywood, kemudian juga ada papan kayu solid. Nah, yang plywood ini saya bawa yang 18 mm. Kenapa? Karena memang 18 mm adalah papan yang paling tebal yang biasa saya pakai ya. Jadi saya jarang sekali menggunakan di atas 18. Jika ini sanggup, di bawahnya pasti nggak ada kendala sama sekali. Kemudian papan yang kedua ini adalah kayu jati solid TPK punya. Ini merah ya. Asli yang tengah ini keras banget, tebalnya sekitar 3 cm. Yang kedua ini adalah kayu nangka. Jadi kayu nangka ini tebalnya 4,5 sampai 5 cm. Ini juga termasuk kayu yang sangat keras sekali. Bahkan table saw hammer saya itu sekarang kalau motong ini biasanya di sini kayak ada bekas pembakaran gitu ya, karena saking panasnya. Menandakan bahwa pisaunya itu udah sedikit tumpul. Sekarang kita cobain cordless circular saw Stanley Fatmax yang satu ini. Oke, itu tadi saya tes memotong menggunakan sedot debu yang saya pasangin. Sekarang sedot debunya saya lepas dan saya akan coba untuk potong ke sudut 45. Nah, itu tadi perbedaannya. Jadi kalau memang tidak dipakein sedot debu, dia larinya keluar lewat sini nih, Sobat ABS. Ketika memang tadi itu belum kena tengah-tengah, jadi masih di start, itu dia full lari sini semua. Tapi ketika sudah kena papan di sini, posisi di tengah-tengah, itu mulai ada yang berhamburan di tengah. Tapi itu sangat sedikit sekali. Jadi banyak kan memang lewat sini. Itu menurut saya efektif ya, untuk pembuangannya itu teratur. Tentu saja nggak ada kendala ya untuk memotong plywood. Kalau misalkan 18 mili aman, di bawahnya saya yakin lebih aman. Sekarang kita coba juga untuk memotong yang kayu jati ini. Aman ya untuk jati TPK setebal 3 cm, baik rip cut maupun cross cutnya aman sekali, nggak ada kendala. Terakhir saya mau coba di kayu yang lebih tebal dan keras juga. Ini adalah kayu nangka, tebalnya 4,5 sampai 5 cm. Hasilnya halus ya Sobat ABS, meskipun ini 24T, dan menurut saya performanya sangat mumpuni sekali untuk memotong bahkan kayu balok yang setebal ini.
Nah itu dia tadi Sobat ABS, sudah saya cobain, sudah unboxing, sudah tes performanya juga, sudah dilihat juga build quality-nya seperti apa. Sekarang saya masuk pada kesimpulan ya. Yang pertama ini build quality-nya menurut saya itu sangat bagus banget. Dia tuh perpaduan warna hitam dan kuningnya, build quality-nya sangat kokoh, presisi. Kemudian handlingnya tadi pada saat memotong itu juga nyaman ya. Kemudian ergonomis dan juga kokohnya itu maksudnya tidak bikin dia itu goyang kayak murahan gitu. Kemudian diimbangi juga dengan grip yang ada karetnya jadi tidak licin ya. Ini kokoh, seret dan juga nyaman digunakan. Yang kedua adalah tentang safety feature-nya. Yang pertama yang paling penting itu ada brake systemnya. Jadi pisaunya itu bisa langsung berhenti pada saat selesai menyalakan, dilepas triggernya dia langsung berhenti pisaunya. Kemudian di triggernya pun ada safety-nya. Jadi ada pencetannya dulu baru triggernya itu bisa dipencet. Ada pengaman tambahannya. Jadi anak kecil kalau misalkan mau langsung mencet itu nggak bisa. Kemudian terakhir di bagian blade guardnya ini dia terbuat dari plastik yang sangat bagus kualitasnya. Dia kokoh tapi smooth banget ini. Jadi diputar-putar seperti ini tuh smooth banget, nggak ada berat-beratnya sama sekali. Kemudian yang ketiga, baterainya itu sendiri itu sudah dapat langsung 2 unit dan masing-masing itu 4 ampere hour. Dan ini kompatibel dengan semua produk-produk Stanley yang Fatmax ya. Jadi ini bisa diganti-ganti, di-switch dengan bor yang seperti ini, bolak-balik pinjaman baterai itu bisa banget. Kemudian untuk pembuangan debunya, bekas pemotongan tadi juga kalau kita pakai sedot debu itu efektif terbuang. Tapi kalau misalkan tidak pakai sedot debu, dia terbuangnya itu lewat samping sini. Jadi tidak mengotori bagian belakang atau badan kita. Hanya saja pada saat sudah ada di tengah-tengah material yang kita potong, itu ada sedikit material bekasnya pemotongan itu yang menyebar ke depan gitu. Tapi itu tidak mengganggu sama sekali dan menurut saya itu sudah sangat efektif sih untuk kelas circular saw. Kemudian yang terakhir di sini juga performanya sudah saya buktikan sendiri untuk memotong plywood 18 mm, gampang banget. Kayu solid jati TPK 3 cm tidak ada kendala. Kemudian yang kayu nangka hampir 5 cm tadi juga sudah kita potong dengan sangat gampangnya, nggak ada kendala sama sekali. Baterai juga masih aman ya, masih penuh juga dalam proses pengetesan tadi. Dan yang pasti kalau misalkan kita beli produk-produk dari Stanley ini menurut saya ada jaminan keamanan. Maksudnya itu karena kita dapat garansi ya, jadi kita lebih aman. Garansi 2 tahun untuk mesinnya plus baterainya pun digaransi selama 1 tahun. Kalau misalkan rusak langsung diganti baru tanpa harus dibener-benerin lagi. Nah itu mungkin kelebihan-kelebihannya. Tapi kalau untuk kekurangannya so far sih terus terang jujur saya tidak menemukan adanya kekurangan. Mungkin kalau teman-teman mempertimbangkan harga pun menurut saya harga segitu itu sangat worth it sekali dengan unit yang kita dapatkan, build quality, kualitas, tenaga, kemudian presisinya, handlingnya dan lain-lain. Kemudian baterainya, ekosistemnya Stanley sendiri itu juga sangat mempengaruhi untuk kita beli ya. Apalagi kalau Stanley itu juga satu grup ya dengan DeWalt dan juga Black & Decker. So menurut saya produk ini mungkin akan menjadi idola baru untuk woodworker di Indonesia ke depannya. Oke Sobat ABS, kalau kalian suka dengan video kali ini silahkan dibantu share, kasih tahu teman-temannya juga kalau di sini ada ABS. Jangan lupa kalian follow juga Instagramnya Stanley di sini. Kalian bisa tanyakan ya seputaran produk-produk yang mereka produksi, yang mereka jual, ataupun kalau lagi ada promo gitu bisa teman-teman tanyakan di situ informasinya. Plus mereka juga punya YouTube ya, silahkan juga follow atau subscribe di sini. Pastikan aja follow atau subscribe, nanti di sana bakalan banyak juga tips-tips yang menarik yang mereka bikin di video tersebut. Oke Sobat ABS, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan ciao.